Ya, halo selamat malam kepada para investor bahagia di Indonesia. Selamat malam dan kembali lagi bersama saya, Bernardus Wijaya, CEO dari Sukor Sekuritas, di mana pada malam hari ini kita akan mengadakan suatu talk show bersama dengan petinggi korporasi atau event yang kita sebut dengan C-Talk. C-Talk spesial kali ini kita akan menghadirkan Direktur Strategis dari salah satu perusahaan TBK, yang mana perseroan ini merupakan perseroan yang bergerak di bidang plastic building material, yang merupakan salah satu the fastest growing in Asia Pacific. Dan tentu saja bahan atau produk yang dihasilkan oleh company ini sebagian besar berasal dari polikarbonat dan juga PVC. Dan sebagai informasi, saat ini perusahaan ini mencatatkan kondisi keuangan yang sangat luar biasa baik, di mana dalam 5 tahun terakhir, revenue compounded annual growth-nya ada di angka 21,2%. EBITDA CAGR-nya di angka 30,8%, dan net income CAGR-nya di angka 44,1%. Dan selama kuartal 1 di tahun 2025, perseroan mencatatkan angka sales di angka 937,25 miliar rupiah dengan net profit di angka 152,5 miliar rupiah. Dan saat ini company ini diperdagangkan di PI 26 kali. Dan tentu saja perusahaan ini tidak hanya memiliki industri atau pabrik di Indonesia saja, tapi telah mencapai seluruh Asia Pasifik. Siapa lagi kalau bukan PT Impact Pratama Industri Tbk. Dan hari ini saya ditemani oleh direktur strategiknya, yaitu Philip Cipto, sebagai direktur strategik dari Impact Pratama Industri. Halo Philip, apa kabar? Baik Ber, gimana kabarnya? Luar biasa. Mungkin Philip bisa ceritain dikit nggak, produknya apa sih Impact Pratama yang bisa teman-teman investor ketemuin di pasaran? Jadi kita Impact itu adalah produsen bahan bangunan. Kita ada 3 main segments, yaitu kita ada eksterior, interior, sama others. Kalau eksterior kita core-nya itu tetap di roofing, tapi roofing kita juga ada beberapa different raw materials, salah satunya itu UPVC, polikarbonat, PET, dan juga fiberglass. Oke. Kita juga ada ACP, itu singkatan aluminium composite panel. Kita juga ada pipes, itu divisi eksterior. Kalau interior kita ada vinyl flooring, toilet cubicles, dan produk baru kita baru launching setahun setengah lalu, plafon, UPVC plafon. Oke, jadi intinya kalau teman-teman ada di bangunan bertingkat tinggi, di apartemen, di office tower, atau mungkin di rumah teman-teman sekalian, ada potensi teman-teman menemukan produk dari Impact Pratama ya, mulai dari roofingnya, atau dari vinilnya, kemudian dari perpipaannya, itu potentially adalah dari Impact Pratama. Karena Impact Pratama saat ini menguasai market share di Indonesia ya, kira-kira berapa persen, Philip? Itu tergantung produk yang mana, Ya. tapi kalau kita ngomong UPVC, merek Aldiron kita 70% market share. 70% Yes. UPVC-nya, wow. Kalau kita ngomong misalnya polikarbonat, mereknya Solar Flat, Solar Tough, Twin Light, itu kita kira-kira 90% market share. Oke. Tapi ada produk lain yang kita hanya 20%. Jadi every product differs sih, berbeda-beda. Tapi buat core kita dua itu, UPVC dan polikarbonat, itu 70 dan 90. 70 dan 90, wow. 70% UPVC dan 90% polikarbonat. Oke, dan tentu saja kita melihat bahwa growing dari perusahaan Impact Pratama TBK sudah sangat luar biasa ya, dengan CAGR 30% untuk revenue, bahkan 40% untuk net income. Nah, kira-kira apa success factor 5 tahun ke belakang ini sehingga Impact Pratama ini bisa menjadi salah satu fastest growing building material company in Asia Pacific? I think nggak ada satu jawaban khusus, tapi kombinasi banyak faktor sih. Ber. Jadi salah satunya kita harus terus berinovasi untuk produk baru. Kita harus selalu betulin kita punya formulasi to become more efficient, to provide a better solution. Kita juga harus naikin kita punya jaringan distribusi. Ya kan, jadi kombinasi faktor. Terutama kalau boleh pilih satu, itu innovative products. Oke. Soalnya contohnya gitu, dan misalnya kita 6 tahun lalu kita punya divisi polikarbonat, itu kan kontribusi 80% revenue Impact Pratama. Ya. Tapi hari ini hanya
25%. Oke. Bukan karena polikarbonat nggak growing, tapi dikarenakan other products kita, newer introduced products kita yang membantu drive that growth gitu. Oke, jadi intinya semuanya strategi yang evolving sesuai dengan perkembangan zaman, istilah seperti itu ya. Jadi tidak ada strategi pasti, tapi intinya Impact Pratama terus berinovasi, melakukan akuisisi, kerjasama dan sebagainya, sehingga market share-nya sangat luar biasa, yaitu 90% di polikarbonat dan 70% di UPVC tadi itu ya. Betul. Oke. Nah, tapi kan kita penasaran juga nih, sebagai investor kita nggak hanya melihat ke belakang, tapi kita ingin melihat ke arah depan. Kira-kira dari Impact Pratama ini 3-5 tahun ke depan ini ada rencana apa sih? Dan apa yang menjadi fokus dalam pengembangan bisnisnya? Seperti your last question, terutama kita harus maintain kita punya brand. Soalnya kalau kita ngomong value, I think one of the biggest value itu kita punya brand, reputasi perusahaan. Ya kan, kita kan di bidang bahan bangunan itu reputasi sangat penting. Jadi itu ditambah dengan kita punya inovasi untuk keep providing new solutions, new products lah. Yeah. Soalnya kan kita punya produk selalu niche market. Kita bukannya di commoditize material kayak semen gitu. Kita lebih ke market yang mungkin lebih kecil tapi banyak value add-nya. Oke, lebih ke value add product value ya added dibandingkan products, dengan betul. plain vanilla begitu. Betul. Oke. Dan milestone pentingnya apa ke depannya? Misalnya ada kaitannya mengenai penambahan produk baru atau mungkin ekspansi ke regional. Karena saya dengar Impact Pratama ini telah melakukan ekspansi hingga Vietnam dan Filipina. Jadi kita selain di Indonesia, kita ada di 5 negara. Oke. Di Malaysia, Vietnam, Australia, New Zealand, 4. Itu yang kita punya manufacturing facilities. Oke. Yang punya pabrik ya di sana. Filipina kita actually belum. Biar kita juga selalu lihat dulu. Tiap kali kita mau ada tempat di luar, kita selalu lihat feasibility dulu. Kalau marketnya mendukung, kalau memang ada traction, kalau memang produknya cocok di negara itu, baru kita berinvestasi di sana. Tapi kalau misalnya kita baru fase introduction, kayak sekarang ini kita ada kerjasama dengan Siam Cement Group di Thailand. Mereka salah satu konglomerat bahan bangunan terbesar di Thailand dan di Southeast Asia. Kita ada joint selling program dengan mereka. Jadi kita punya Alderon Roofing, UPVC akan dibantu market dengan mereka untuk pasarnya Thailand, untuk tap into their distribution network yang sangat luas. Dan itu kan fase 1. Kalau kita lihat nih, misalnya growth-nya of the products itu cukup baik, fase 2-nya ya kita mungkin bisa pertimbangkan joint manufacturing JV gitu. Oke, jadi nggak semata-mata Impact Pratama itu buru-buru untuk akuisisi pabrik atau bikin pabrik di luar negeri, seperti yang telah dilakukan di Vietnam, Malaysia, Australia maupun New Zealand. Soalnya kita harus punya the scale, ya kan? Kalau misalnya seperti di Indonesia, market kita kebanyakan di Jabodetabek. Kalau misalnya kita memang ada customer di pulau, tapi kan mungkin buat kita bikin pabrik di sana mungkin belum mendukung gitu. Jadi ya itulah maksudnya. Ya, ngerti. Jadi kurang lebih kayak yang di Thailand contohnya. Misalnya ada pabrik di Vietnam, ya udah ambil dari yang di Vietnam aja, begitu ya? Atau dari Indonesia? Dari Thailand sekarang masih dari Indonesia sih. Oke. Jadi saat ini si Impact Pratama telah memanfaatkan distribution channel yang dimiliki oleh Siam Cement Group, sehingga tentu saja distribution channel itu bisa memperkenalkan produk Impact Pratama di Thailand ya. So far gimana nih market di Thailand? Kalau boleh tahu. Ini very new, memang baru pengiriman pertama itu baru 2-3 bulan terakhir. Jadi memang resultnya kita belum tahu pasti. Mungkin saya bisa kabarin lebih jelasnya in the next few months lah. Lebih kelihatan lah kalau 1-2-3 bulan mungkin too early to tell. Oke. Tapi penasaran juga nih, tadi negara yang disebut Pak Philip ini udah banyak nih, ada lebih dari 5 negara. Nah, saat ini kontribusi bisnis internasional terhadap pendapatan perseroan itu udah mencapai berapa persen sih? Dan bagaimana target dari 3-5 tahun ke depan untuk kontribusi dari market asing? Yes, jadi kita punya
international kontribusi secara total revenue kita sekitar 30%. Sudah 30% saat ini? Sudah 30%. Wow. 70% itu domestik. Dan apa kedepannya ya? Kedepannya 5 tahun ke depan kira-kira gimana? Porsi itu sendiri. Kita lihatnya our growth. Market share-nya dari UPVC telah mencapai 7% dan polikarbonat telah mencapai 9%. Nah, target untuk deepening the market in Indonesia itu masih ada harapan lebih dalam lagi atau enggak sih? Ini very good question ya. Banyak orang tanya saya dan saya jawabannya selalu sama, yaitu marketnya kita harus lihat sebagai market atap. Dan atap itu kan ada banyak tipe. Ada plastik seperti UPVC dan polikarbonat, ada metal, ada keramik dan so on. Tapi market marketnya atap itu sangat besar. Dan market UPVC dibandingkan market atap itu sangat kecil. Mungkin perkiraan kita itu hanya 10%. Oke. Tetapi the past few years memang orang sudah mulai melihat keunggulannya gitu. Yang paling simpelnya lebih adem, ya kan, nggak karatan, lebih nggak berisik, gitu kalau hujan dan lain-lain. Dan orang sudah mulai ada that switching in customer preference, bahwa mereka sekarang sudah mulai percaya bahwa atap ini cukup kuat dan punya benefits seperti tadi yang saya sebut. Gitu. Jadi marketnya UPVC walaupun kecil dan kita sudah punya majority, marketnya itu masih growing relatively faster karena bisa dibilang produk atau solusi yang baru 10 tahun lebih sedikit gitu. Dibandingkan mungkin barang seperti kaca yang sudah dikenal ratusan tahun. Itu kan everybody knows about glass gitu. Kalau ini kan mungkin something newer. Yes. UPVC ya. Ini menjadi produk unggulan dari Impact Pratama ya. Dan kontribusi berapa persen terhadap revenue dari Impact Pratama? Kalau dari total revenue roofing kita itu sekitar 70%. Oke. Dan UPVC itu mungkin setengahnya itu. Oke. Jadi about 30 to 35%. Yes. Oke. Nah, Pak Philip, sekarang kita akan membahas mengenai tahun 2025 nih yang sangat tough. Di mana kita melihat bahwa budget anggaran pemerintah dipotong kurang lebih 30% untuk Danantara dan juga MBG. Kemudian kita melihat daya beli masyarakat yang masih merosot, belum beranjak naik. Dan pertumbuhan ekonomi secara lokal yang cenderung melambat. Nah, bagaimana dampak terhadap kondisi perekonomian yang masih belum kunjung membaik ini terhadap bisnis perseroan di tahun 2025 ini? Ya, memang sekarang ini, tahun ini banyak uncertainties, banyak macro uncertainties seperti tariffs lah, the war, tapi kebanyakan di luar tangan kontrol kita. Jadi sebisanya kita nggak fokus apa yang kita nggak bisa change, kita fokus apa yang kita bisa ubah dan improve, yaitu kita punya costing sendiri, kita punya formulasi, kita punya R&D team buat terus berinovasi untuk produk baru. Jadi kita lebih fokus ke sana sih. Tapi memang mungkin marketnya bisa dibilang softer than previous years. Daya beli itu a question mark, ya kan? Tapi kita tetap positif aja, kita confident. Yang penting kita fokus apa yang kita bisa lakukan, yaitu fixing internal lah. Ya. Dan kalau kita lihat dari laporan kuartal 1 di tahun 2025 dari PT Impact Pratama itu sendiri, kita melihat bahwa kuartal 1 cenderung flat ya, dibandingkan dengan tahun 2024. Lalu bagaimana proyeksi dari PT Impact Pratama TBK ini di tahun 2025? Secara target dari sisi kenaikan revenue dan juga kenaikan net profit. Yes, jadi Lebaran tahun ini itu masuknya di Q1. Ya. Dan Lebaran untuk kita itu bulan yang paling sepi. Paling sepi? Paling sepi. Soalnya di bulan itu hanya ada 1 minggu of work. Oke. Kan tahun lalu kan di Q2 ya, Lebaran ya. Betul, jadi memang Lebaran itu masuk Q1 di tahun ini itu yang bulan
quarter yang paling sepi untuk kita. Biasanya kita akan lihat ada peningkatan di second half. Karena ya kalau atap musim hujan orang baru sadar, benar. aduh bocor nih. Kalau nggak hujan kan nggak tahu bocor ya. Iya, benar. Jadi baru mulai ada stronger demand itu towards the second half. Jadi ya Q3, Q4 lah. Target kita tahun ini sekitar tadi pertanyaan itu ya, Ber? Iya, target tahun ini. Target tahun ini kita top line-nya atau sales di 4,2 triliun. Oke. Target kita di bottom line net profit after tax di sekitar 600 miliar. Wow, 600 miliar rupiah untuk target tahun ini. Atau meningkat berapa persen dibanding tahun lalu? Tahun lalu, correct me if I'm wrong, tapi 539. Oke, jadi kenaikannya masih double digit ya? Yes. Lebih dari 10%. Oke, masih cukup menarik Pak Philip. Di tengah kondisi yang tidak menentu, masih menargetkan kenaikan net profit lebih dari 10%, di angka 600 miliar dan revenue di angka 4,2 T. Dan strategi apa yang dilakukan perseroan tahun ini untuk memenuhi target, walaupun market lagi lesu? Kita tentunya fokus di retail, ya kan. Kalau kita fokus di retail, kita mengurangi dependency di tadi Bennett ada ngomong government spending in infrastructure gitu ya. Jadi kan bisnis kita 80% retail. Jadi ya kita harus tetap aja fokus on more spreading and more newer products. Itu aja sih yang kita bisa lakukan. Yes. Jadi akan memperbesar market retailnya ya. Kalau kita di mata kita projects is a bonus. Soalnya projects is very hard, sangat sulit untuk forecast atau prediksi. Benar. Sering sekali batal, sering sekali molor. Yang kita lebih bisa forecast itu market retail. Soalnya kan recurring purchase-nya dan feedback kita dari distributor, agen, toko itu gimana lebih jelas gitu. Oke, jadi tentu saja ini ya sebagai perhatian Pak investor bahwa majority atau 80% dari revenue impact pertama berasal dari retail, sehingga tentu saja dengan adanya pengurangan spending dari government atau lainnya ini tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan atau bottom line cukup signifikan terhadap impact pertama, sehingga tidak terlalu perlu dikhawatirkan ya Pak Philip ya, sehingga tentu saja risikonya bisnis menjadi lebih terdistribusi. Oke, selanjutnya nih kaitan mengenai produk-produk impact pertama. Impact pertama ini dikenal dengan fokus produk yang memiliki margin tinggi. Nah, strategi apa yang dilakukan oleh perseroan untuk menyiapkan produk baru? Dan bagaimana diferensiasi lebih jauh ke premium segmen ke depannya? Premium is relatif ya. Maksudnya premium itu? Premium lebih ke market yang lebih quality, higher quality. Apakah ada rencana ke sana? Soalnya kalau kita ngomong bahan bangunan, itu dari A sampai Z, itu dengan harga dari 1 sampai 100 ada semua. Oh, ada semua ya? Ada semua. Saya mohon maaf kurang tahu nih. Jadi, bahan bangunan. tapi to give you a better picture, kalau buat produk kita khususnya, itu lebih mid to high. Oh, mid to high. Tapi nggak dibilang premium gitu, nggak dibilang kayak high end gitu. Oke. Jadi emang targetnya mid to high. Mid to high. Dan emang nggak ada rencana untuk menggarap premium market ya? Ya kita harus juga selalu mikirin daya beli ya kan. Dan sebisa mungkin kalau kita introduce a new product, kalau kita mau punya market yang cukup besar, nggak bisa terlalu high end juga. Gitu. Karena market yang paling lebar atau paling tebal itu di situ ya, di niche marketnya itu di mid to high-nya ya, yang di blue ocean-nya ya, dibanding yang mid yang terlalu mass market atau yang premium. Oke. Nah kemudian gitu. Tapi untuk di luar other places belum ada rencana lah ya. Soalnya juga market kita 80% di Jabodetabek ya. Oh, 80% di Jabodetabek. Yes. Ada rencana nggak untuk ngedein market di Indonesia Timur, Makassar? Tentunya pasti ada, tapi kan juga daya belinya nggak setinggi di Pulau Jawa dan Jabodetabek. Gitu. Jadi emang fokusnya masih di Pulau Jawa ya untuk saat ini ya 80%. For now. Tapi tentu saja dengan adanya pabrik di Batam, di mana Jawa Tengah itu merupakan salah satu UMR terendah di Pulau Jawa ya, tentu saja ini bisa mendukung
competitive advantage dari Impact Pratama sehingga bisa Betul. masuk ke pasar lainnya juga, begitu Betul. ya. Oke. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan kepada para investor juga, kalau ingin bertanya jangan lupa isi di kolom komentar, di mana nanti kita akan membacakan pertanyaan satu ke satu pada pukul 8 malam. Dan sebelum ini saya akan menghabiskan pertanyaan saya dulu ya, audiens ya, sehingga teman-teman nanti bisa bertanya langsung di IG kita dan langsung tanyakan ke Pak Philip apa yang ingin ditanyakan. Nah, ini yang menarik nih Pak Philip. Karena saat ini semua company di Indonesia itu berburu-buru atau berbondong-bondong sama corporate action, akuisisi atau inorganic growth, yang mana ini bisa mengakibatkan investor memburu sahamnya atau produknya bisa atau company-nya bisa meningkatkan revenue dan net profit secara signifikan dalam waktu yang singkat. Dan tadi Pak Philip juga menjelaskan bahwa habis mengakuisisi perusahaan di New Zealand dan juga Australia. Dan sebelumnya juga mengakuisisi Alderon ya, dulu juga Alderon itu diakuisisi ya? Mereknya. Di tahun 2015. Di tahun 2015. Nah, kira-kira apakah ada potensi M&A ke depannya untuk meningkatkan performa dari si revenue maupun net profit? Iya, I think itu salah satu pillar of growth kita, karena kita ngerti lah kita harus fokus dan percaya dengan dua strategi, yaitu organik dan inorganik. Zaman sekarang kalau kita beli tanah kosong, bikin bangunan, taruh mesin, itu nggak cuman lebih lama balik modalnya, tapi juga the feasibility itu nggak kayak zaman dulu lah. Let's say 20 years ago gitu. Jadi memang kita percaya in organic growth, yaitu maksudnya lewat akuisisi. Tapi kalau untuk kita, fokusnya kita di akuisisi itu bukan manufacturingnya mereka, bukan pabriknya mereka. Zaman sekarang sudah canggih lah. China can produce anything, everything. Jadi kita lebih fokus lebih ke intangible asset, aset-aset seperti goodwill, brand, reputasi, customer list, distribution network, itu yang lebih kita value. Itu yang lebih kita value, karena itu yang lebih susah di replicate. Betul. Ya kan, kalau hanya mesin produksi mungkin banyak yang bisa yang sama, tapi brand, reputation, network itu yang perlu tahun-tahun dibangun, dan itu yang mahal. Jadi tiap kali kita lihat akuisisi, kita pertama lihat itu dulu. Intangible asetnya ya, bukan cuma mesinnya, barangnya kayak apa, tapi intangible aset seperti merek, branding, itu penting buat sangat penting. Jadi tentu saja ini menjadi prioritas Impact Pratama, atau ada target pipeline baru nggak so far? Kalau boleh di-spill. PPN? Pipeline. Kita pipeline ya tentunya banyak, tapi kan seperti yang saya juga suka cerita gitu kan, kalau kita ngomong M&A itu jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan, benar. Ya kan, saya bisa fokus di satu M&A selama setahun, tiba-tiba bisa nggak jadi. Tapi ada juga yang 1 bulan tiba-tiba prosesnya cepat sekali dan gitu. Jadi kita memang lagi in talks dengan beberapa potential companies yang mungkin cocok dengan kita. Ya, tapi mungkin pas lebih matang lah saya ceritanya. Kalau sekarang kan masih itu. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita tunggu dari Impact Pratama ya kan. Tentu saja Impact Pratama ini udah luar biasa track record-nya ya, karena berhasil mengakuisisi perusahaan di New Zealand sama Australia. Padahal perusahaan Indonesia itu tentu saja luar biasa banget ya. Tapi tentu saja kita penasaran nih, saya kan dari sekuritas juga nih. Ini Impact Pratama jarang banget nerbitin bond, tapi akuisisi sana. Bergantungan dengan M&A yang mana, tapi untuk capex sendiri internal is sufficient, mencukupi untuk capex ya. Iya, luar biasa. Dan pertanyaan terakhir Philip, sebelum kita balik ke audiens, yaitu kaitan mengenai green dan ESG. Seperti kita ketahui bahwa Impact Pratama ini merupakan satu perusahaan yang sangat direspek kaitannya mengenai ESG. Nah, kira-kira apa strategi IMPJ untuk terus berkontribusi terhadap lingkungan dan tentu saja terus meningkatkan status ESG-nya itu sendiri? Iya, itu ESG is raising awareness. Betul. Ya kan? Betul. Ke nasabah,
promoting companies yang comply with good ESG, ya Betul. kan? Mungkin kalau buat perusahaan kertas mungkin replanting atau having offset carbon credits atau gimana ya. Tapi untuk kita, karena kita di bidang bahan bangunan, kita fokus to become a zero waste Oke. production facility in terms of circularity. Oke. Jadi kita nggak ada waste yang keluar, semua bisa diolah kembali di kita punya site. Itu nomor satu. Oke. Dan nomor dua, kita sebisa mungkin, karena kalau perusahaan bahan bangunan itu ini adalah sektor yang bisa menyerap volume plastic waste terbesar. Oke. Ya kan, soalnya our products are very bulky. 1 meter persegi misalnya tuh 15 kilo. Kalau dibandingkan yang lain, itu kan pasti nggak se-meaningful. Betul. Jadi itulah one of our kebijakan, inisiatif kita, gimana kita bisa play a part di sana untuk have a big intake of plastic waste, dan kita bisa menjadikan a value added product yang ada harga nilai lebih tinggi gitu. Soalnya kalau kita jual sebagai subsidi itu nggak sustainable. Kalau kita jual harga lebih tinggi, nggak ada yang mau beli. Jadi itu pertimbangan yang kita terus pikirin. Kita juga ada our own ESG team yang tiap hari pikirin gimana cara implementasi more recycled products into our existing ones gitu yang sudah berada. Ya. Jadi kaitan mengenai zero waste policy dan plastic waste recycle itu ya yang akan dikedepankan oleh Impact Pratama. Kayak satu produk kita itu yang sudah ada selama 2-3 tahun terakhir yang dari PET itu dari 100% botol plastik. Tapi itu udah 3 years ago ya. Tapi kita memang ada produk baru yang kita sekarang lagi explore dan semoga dalam 2-3 bulan ke depan sudah bisa market, sudah bisa distribusikan. Itu produk plastik yang nggak ada nilai. Jadi kalau misalnya botol plastik minum tuh, itu kan ada nilai. Iya, betul. 1 kilonya Rp11.000 gitu. Barang-barang yang kita bisa terima dan olah, ini barang-barang plastik yang nggak ada nilai. Yang pemulung pun tidak mau ambil. Dan kita akan reproduce that into, pertamanya roofing dulu. Semoga dalam 2-3 bulan. Oke, amin. Luar Nanti biasa. gua kasih sampel. Boleh banget, Philip. Thank you. Dan juga buat para audiens dan para investor Indonesia yang pengen tahu kantornya Impact Pratama itu ada di Altira, di Sunter. Dan gedungnya itu juga emang sangat ESG banget ya. Jadi ada pohon-pohonan, kemudian sangat tertata rapi. Jadi teman-teman yang penasaran sama company Impact Pratama boleh berkunjung ya ke gedung Impact Pratama yang ada di Altira Building di Sunter. Dan kepada teman-teman Sekuritas, tolong dong pertanyaan dipilihin. Ini banyak banget, saya bingung. Kita langsung jawab pertanyaan satu persatu dari audiens. Kita sambil minum dulu. Nah, pertanyaan dari Jamaluddin FP. Apakah IMPC sudah ada produk untuk EBT tenaga surya? Sekarang ini kita belum. Tapi kita memang lagi ekspor dengan beberapa perusahaan untuk menjadi partner untuk the idea of integrated solar roofing. Tapi memang teknologi solar itu kan tiap tahun masih banyak developments. Tiap tahun itu makin efisien, makin kecil, makin murah. Jadi memang kita masih lihat which partners yang paling cocok dengan kita. Kenapa ini menarik untuk kita? Karena the biggest exposure ke sunlight yaitu atap. Iya benar. Jadi kalau kita bisa ada satu solusi integrated solar roofing, itu mungkin cukup menarik ke depannya. Tapi sekarang ini kita belum, kita masih di tahap pembicaraan, masih very prelim lah, masa awal gitu. Jadi istilahnya kita melakukan R&D terlebih dahulu ya, karena kan roofing kan emang core-nya dari IMPC, tetapi kita pengen melakukan R&D terlebih dahulu dan cari right partner. Kalau sell-nya atau
photovoltaic cell-nya itu nggak mungkin kita yang bisa bikin. Ya pasti. Gimana cara kita kombinasi teknologi itu dengan kita punya atap? Nah itu maksudnya yang kita lagi pikirin. Kalau selnya, aduh itu udah di luar bidang gitu. Ya. Oke. Luar biasa. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan banyak yang cukup menarik nih dari Urahma Bijaksono. Apakah IMPC punya target net zero atau rencana sertifikasi lingkungan internasional? Udah punya ya? Kita sudah punya, tapi saya nggak hafal persisnya apa aja. Sorry. Oke. Istilahnya IMPC sudah memiliki banyak sertifikat, dan sisi nanti teman-teman bisa cek di website Impact Pratama atau di Google, itu udah banyak kaitannya mengenai sertifikasi lingkungan dari IMPC. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan menarik dari Bayu WWWWE. Jadi, kita saat ini melihat bahwa sektor properti di Indonesia agak sedikit terganggu karena adanya daya beli masyarakat yang menurun. Apakah performa sektor properti ini mempengaruhi performa dari IMPC? Ini pertanyaan yang sangat sulit ya. Karena kalau misalnya ada customer kita yang beli atap, kita tuh nggak tahu persisnya itu atapnya kemana. Itu yang sekarang kita pun pengen cari tahu persisnya. That is very valuable information for us. Soalnya kalau misalnya ada kontraktor atau tukang yang beli, kita tuh nggak tahu pasti apakah ini buat renovasi, apakah ini buat commercial space, buat di ruko, buat fasad, buat residential perumahan, buat ini. Itu yang susah sekali kita tahu pasti kemana. Tapi tentunya ya properti dengan barang-barang kita itu intercorrelated lah, maksudnya semuanya pasti berhubungan. Tapi kita nggak hanya reliant, nggak cuman bergantungan dengan properti baru atau residential baru, tapi kan kita juga ada a few products yang buat industrial, buat commercial. Kalau ACP itu produk kita yang aluminium composite panel, itu 80% itu buat commercial. Iya, kalau kita ngomong Alderon juga banyak itu industrial buat warehouses, buat pabrik gitu, atap pabrik. Jadi tergantung per produk, jawaban juga beda-beda. Tergantung per produk, dan saat ini segmennya cukup luas ya. Jadi nggak hanya untuk residensial saja untuk produk IMPC, tapi bisa juga untuk industrial, pabrik, warehouse segala macam, dan juga komersial. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya bergantung kepada properti saja, pembangunan rumah, perumahan atau bangunan tinggi, tapi juga ada kaitannya dengan industri dan juga komersial. Itu yang perlu kita perhatikan. Oke, selanjutnya kita ada tadi pertanyaan cukup bagus dari SMKC. Di atas tadi ada SMKC. Itu ada pertanyaan dari ada Christian Arthur Yamin. Apakah produk berbasis recycling dapat membantu profitability IMPC dalam jangka pendek? Wah, kalau pertanyaannya untuk jangka pendek, berarti ini juga investor jangka pendek dong ya? Enggak, ya pasti tentunya karena ini produk yang sangat baru, masih banyak uncertainty untuk kita beneran have a better forecast on this product and its performance, itu masih perlu waktu. Tapi saya rasa dengan produk baru ini kita target positioning price-nya juga yang cukup kompetitif. Saya rasa ke depannya, saya nggak bilang short term, nggak bilang jangka pendek, tapi saya percaya ke depannya bakal jadi major revenue contributor buat kita ke depannya. Kedepannya recycling produk ini bisa menjadi kontributor revenue, tapi tidak bisa dalam jangka pendek ya. Kan tentu saja laporan keuangan itu kita juga review kan 3 bulan sekali, dan 3 bulan sekali mungkin Pak Philip juga akan mereview bagaimana proyeksi kedepannya, dan karena ini produk baru tentu saja kita masih belum bisa lihat bagaimana kontribusi terhadap pendapatan ya Pak Philip ya. Kemudian SMKC Management. Nah, SMKC Management tadi menanyakan 2 hal, tadi saya baca di HP juga. Ya, ini kaitan mengenai filosofi dan core value dalam IMPC dalam mengembangkan produk-produk di portofolio. Itu seperti apa? Ya, number one, kita harus fokus di quality. Kita harus fokus in what
we say, makanya kita juga ada warranty. Tapi our core value untuk our products ya, itu pertanyaannya. Itu quality, tapi juga yang harga yang terjangkau untuk the mass market. Oke. Yes. Oke. Jadi tentu saja kualitas akan menjadi prioritas dari produk-produk IMPC, sehingga warranty itu ada di setiap produknya ya. Yes. Dan berbagai macam warranty yang ditawarkan sesuai dengan produknya, dan tentu saja ini menunjukkan komitmen dari Impact Pratama terhadap kualitas produk-produk yang dihasilkan. Dan tentu saja price-nya bukan price yang paling murah tentu saja, tapi price yang reasonable sesuai dengan kualitas produknya, begitu ya. Dan harganya cukup kompetitif ya dibanding dengan kompetitor ya Pak Philip ya. Produk yang mana? Ya, semuanya. Kita malah rata-rata lebih mahal dibandingkan kompetitor. Yang salah pemasangan atau salah ini itu, mereka tahu kita juga akan tanggung jawab. Jadi saya rasa the past 45 years inilah yang kita sudah menjaga, yaitu kita punya omongan, kita punya kualitas, kita punya branding, itu yang sekarang baru menghasilkan kita punya ability to sell at a premium over other competitors. Itu sih, ini nggak terjadi dalam satu hari, tapi beneran years and years. Oke. Jadi seperti disampaikan Pak Philip ya, berdasarkan market research atau yang di pengalaman dari Pak Philip itu sendiri, tentu saja kita lihat bahwa di bahan bangunan itu orang lebih penting kenyamanan. Agak mahal dikit nggak apa-apa, karena kan rumah kan untuk tinggal lama ya, bukan untuk tinggal 1-2 tahun. Jadi premium nggak apa, yang penting kualitasnya bagus. That's why tadi selalu ditekankan oleh Impact Pratama melalui Pak Philip bahwa intangible asset, brand, reputasi, nama baik itu penting di bisnis ini. Sehingga tentu saja ini yang akan selalu dijaga oleh Impact Pratama, dan dalam mengakuisisi perusahaan kedepannya juga harus yang memiliki value yang sama pula ya Pak Philip ya. Sehingga tentu saja semua selaras dari parent company, sister company, dan untuk maju juga bisa menjadi lebih enak. Oke, ini pertanyaan bagus dari Vanessa Anye. Kontribusi produk baru seperti plafon ke total sales berapa persen? Dan prospek kontribusi berapa persen sales ke depan seperti apa? Oke, bentar saya hitung dulu. Plafon itu produk kami yang baru launching sekitar 1,5 tahun, 1,5-2 tahun lalu. Kontribusinya dibandingkan total sales memang belum signifikan. Mungkin di bawah 5%. Di bawah 5%. Di bawah 5%. Tapi kita lihat growth marketnya itu cukup besar, dan saya rasa over time kontribusi plafon UPVC akan lebih besar lagi dibuat Impact Pratama. Oke, plafon UPVC. Plafon tuh yang mana sih? Plafon? Oh ini ceiling. Ya. Nah, ceiling kan juga banyak tipe. Ada gypsum. Oh iya benar, bisa gypsum. Oke. Ada UPVC. Jadi kalau kalian memperkenalkannya yang UPVC tadi ya? Oke. Ya. Oke. Kalau gypsum kan udah common ya, biasanya gypsum, tapi dari Impact Pratama akan memperbesar market dari plafon yang dari UPVC. Oke. Oke. Bagus pertanyaan dari Vanessa. Saya malah kurang ngerti bahan bangunan ini, wanita tapi mengerti nih, gila. Luar biasa. Wow. Oke, selanjutnya. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus juga dari analis saya nih. Dia ingin bertanya juga mengenai tantangan business development dari PT Impact Pratama Industri saat ini. Bagaimana Pak Philip melihat kompetisi dari produsen lokal maupun dari impor? Kan tentu saja dari China pun banyak dumping ke Indonesia, karena dia kirim ke Amerika Serikat dikenakan tarif yang sangat luar biasa mahal. Bagaimana Pak Philip melihat tantangan business development ini saat ini? Jadi posisi kita cukup unik karena produk yang kita produce sekarang itu tidak begitu besar di luar. Contohnya UPVC, ini materialnya itu cocok buat tropical countries. Oke. Di negara 4 musim yang ada winter, summer, spring, whatever, itu kan ada differences di temperature kan sangat beda. Dan itu buat kita punya produk itu expand dan kontrak. Dan itu lebih cenderung buat kebocoran. Makanya di luar negeri kayak di China,
khususnya nggak ada pemain yang besar. Dan karena itu yang masuk ke Indonesia juga nggak ada perusahaan yang besar. Ada, tapi lebih ke bahannya lain lah, bukan UPVC atau polikarbonat lah ya. Ada pun bukan perusahaan giant yang di China gitu, bukan perusahaan raksasa. Jadi kadang ini kalau mereka ke Indonesia, mereka punya know-how untuk bikin produknya, punya 2 mesin, tapi nggak punya distribusinya, nggak punya the management capability, itu yang sangat penting, nggak punya know-how-nya, bahasa semua kan mereka nggak punya tim yang beneran bisa ekspansi keluar gitu, karena they're not a giant company. Jadi intinya dari sana kita merasa unik karena kita sedikit protected di market ini against imports. Import sih ada, harganya juga sangat murah. Iya. Dan saya yakin juga di tiap segmen juga pasti ada kekhawatiran dengan imported goods dari China terutama. Iya. Tapi kita nggak coba compete dengan mereka, kita nggak coba lawan mereka di segi harga. Soalnya mereka udah sangat kompetitif, harga harusnya sudah the best. Iya. Jadi kita lawan mereka di mana yang mereka mungkin lebih lemah, yaitu balik lagi brand, company reputation, distribution network, and ya trust lah. Trust. Ini yang imported goods lebih susah ngalahin gitu. Malah aku lihat Pak Philip waktu itu pernah ke China ya untuk melakukan kolaborasi semacam apa itu di China? Iya, jadi ini salah satu contoh yang saya bilang tadi, kalau misalnya nggak jodoh, jodoh. Oh iya. Ini salah satu contoh yang menurut saya sangat jodoh. Sangat jodoh, gimana? Jadi mungkin kalau Bernard tahu ada merek Seven, Seven brand buat ACP itu sekarang di kita. Kita sekarang jadi distributor tunggal buat Seven brand di Indonesia. Itu produk apa? Itu ACP, itu fasad. Oke. Mungkin yes. Oke. Itu biasa di gedung-gedung commercial space yang warna-warni. Gini deh kalau misalnya di cabang BCA yang warna birunya gitu. Oke. Ya itu. Jadi intinya kerjasama kita itu untuk kita memegang mereka punya brand di sini. Dan ini brand itu sudah market leader di Indonesia. Karena sudah ada ya, maksudnya for the past 15 tahun memang mereknya sudah ada di sini dan mereka market leader. Dan sekarang kita ada kerjasama dengan pihak China untuk mempromosikan dan distribusikan merek ini. Dan distributor tunggal sekarang di Indonesia? Betul. Wow, oke. Yes. Wah, saya juga penasaran nih Pak Philip. Ini kan dari sisi manajemen tentu saja banyak brand building material yang ada di dunia ataupun di Indonesia. Gimana bisa pick and choose yang benar-benar cocok, satu value? Bagaimana due diligence-nya, prosesnya? Ini merek atau brand yang dijual? Memang kadang nggak cukup. Ya, kalau misalnya nggak di water, kalau nggak di memperbarui terus diimprove, ya lama-lama ya bisa ketinggalan dan menghilang sendiri. Betul. Jadi nggak cuman beli mereknya, tapi ya a lot of work, banyak kerjaan juga yang tantangan juga setelah belinya itu apakah yang kita mau lakukan dengan itu. Gitu. Dan tentu saja tim R&D cukup besar ya di Impact Pratama, cukup investasi situ juga ya Philip ya untuk terus grow ke depannya. Nah tadi si Vanessa Aya itu bagus, itu membuka mata aku nih kaitan mengenai produk. Bahwa produk di IMPC itu luar biasa banyak, bahkan plafon aja saya nggak tahu ternyata udah ada di Impact Pratama juga. Nah kalau di tahun 2025 ini, produk atau segmen apa yang ingin dikejar oleh Impact Pratama untuk grow paling signifikan dibandingkan dengan produk lain? Ini salah satunya itu yang barusan saya bahas, itu ACP. Karena kita sekarang megang brand leader. Dari sana kita lebih ada pemikiran lah gimana cara kita bisa push this product further gitu. Dan ini kan juga cukup baru ya, baru bulan lalu dan lalu. Dan nanti akan ke-reflect kurang lebih full kuartal di kuartal 3 ya. Nanti kita lihat bagaimana hasil di kuartal 3. Ya, mungkin better comparison itu mungkin full year tahun depan. Soalnya kan
Ini very new, memang sudah sudah ada penjualan, tapi kan sisa berapa bulan nih, setengah year, another half year. Full year next year Full ya year baru kelihatan. next year. Oke. Kemudian, Philip, ini ada pertanyaan luar biasa kaitannya mengenai Impact Pratama. Impact Pratama kan saat ini sangat berfokus kepada plastik building material. Fokusnya terutama di situ. Apakah akan melihat peluang untuk masuk ke sektor hilir? Misalnya, kontraktor roofing atau layanan instalasi, atau kaitan mengenai bahan bangunan di luar plastik, atau materi instalasi, atau rencana ekspansi ke tempat lainnya, Pak Philip? Sekarang ini kita belum ada, dan mungkin ke depannya juga belum rencana mau, karena we understand lah, manufacturing, produsen, dan konstruksi itu hal yang sangat beda, yang perlu different skill set juga. Kita percaya, moto kita sih salah satunya, we don't have to do everything ourselves gitu. Kalau nggak semuanya kita harus jadi spesialis. Jadi memang ada jagoannya masing-masing, ya kan? Mungkin kita lebih jago di manufacturing, produsen gitu. Kontraktor itu sudah ngerti jelas luar dalam tentang construction, dan kita sebisanya nggak mau coba terlalu keluar dari kita punya jalur sampai nanti nggak fokus, atau kita nggak ngerti banget marketnya tapi kita masuk malah nanti jadi lebih kacau semuanya gitu. Jadi memang bisnis kita itu banyak complementary services lah maksudnya. Jadi nggak bisa semua dilakukan sendiri gitu. Dan tentu saja plastik building material aja ada banyak banget ya, bisa jadi plafon, roofing, kemudian vinyl dan lain sebagainya. Jadi garap market itu saja ada ribet, apalagi kita ke sektor yang belum pernah itu kalau kita ngomong downstream kan tadi kontraktor ya. Kalau kita ngomong upstream, berarti kan mungkin kita harus pikirkan untuk bikin bahan baku sendiri. Itu kan sudah commodity gitu, ya betul, kan? ya. Petrochemical, which is a totally different business from what we know today. Jadi ya kita intinya we don't try to eat more than what we can chew lah. Kita nggak Gak rakus lah ya, gak greedy. Bukan nggak rakus, tapi kalau kita ya memang belum punya kapasitasnya, kita juga nggak gitu. Kita tapi tadi menarik banget nih kaitan mengenai petrochemical. Belakangan ini kita lagi hangat kaitan mengenai perang antara Israel dan Iran, walaupun udah mereda, sehingga mengakibatkan kenaikan harga oil yang waktu itu sempat di atas 75 USD per barrel. Dan tentu saja dengan kenaikan harga oil ini pasti akan mengakibatkan kenaikan harga turunan-turunannya juga, terutama petrochemical. Nah, kira-kira Impact Pratama ada tanggapan nggak untuk mengantisipasi hal tersebut dan kenaikan oil? Kalau antisipasi, strategi kita karena kebanyakan kita punya ngestok 1-2 bulan, tapi nggak signifikan in the long run. Jadi itu sih, semoga menjawab. Menjawab. Terima kasih Pak Philip untuk hari ini, dan tentu saja teman-teman para investor, hari ini kita udah belajar banyak kaitannya mengenai bisnis dari Impact Pratama Industri, dan mudah-mudahan ini bisa menjawab penasaran teman-teman kaitan mengenai bisnisnya dan apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka bisa konsisten mencetak CAGR lebih dari 30% dari sisi revenue dan net profit lebih dari 40% selama 5 tahun terakhir, dan bagaimana upaya kedepannya supaya pertumbuhan tersebut masih bisa terjadi. Dan mungkin closing statement dari Pak Philip, apa kira-kira pesan untuk Pak investor mengenai perusahaan Impact Pratama dan bagaimana proyeksi di tahun 2025 ini mengenai IMPC? Silahkan Pak Philip. Kalau proyeksi kan tadi udah ngomong ya. Wah, saya nggak tahu deh kalau itu. Mungkin dari yang specialty di sekuritas bisa lebih menjawab itu. Oke. Dan tentu saja nanti dari kita Suko Sekuritas kita akan update terus research report dari IMPC ya Philip ya, di kuartal 2. Nanti tunggu saja di aplikasi Spot by Suko Sekuritas, itu ada menu research. Di situ nanti ada research report IMPC juga. Jangan lupa dilihat di situ untuk melihat update terbaru mengenai kuartal 2 IMPC. Jangan lupa buka rekening Sukor di
ifom.sukosekuritas.com. Sekali lagi terima kasih Pak Philip udah Thank you. support acara Sukor juga malam hari ini. Mudah-mudahan makin sukses buat MPC dan selalu menjadi fastest growing plastic building material di Indonesia dan juga di Asia Pasifik. Selamat malam Pak Philip, terima kasih.